Ya, puji Tuhan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini. Bapak Ibu, siang hari ini saya ada di tepi pantai Ture yang ada di lokasi di mana kami tinggal, di tempat pelayanan yang sedang kami rintis di daerah ini. Dan pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Pada kesempatan ini saya mengangkat tema pemberian yang mendatangkan upah dari Bapa di surga. Saya percaya Bapak Ibu, kita semua pasti rindu dan untuk diberkati. Semua orang pasti berkerinduan, berkeinginan supaya mereka diberkati oleh Tuhan, supaya mereka mendapat upah dari Bapa di surga. Nah, pada kesempatan saya akan berbagi kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan ini bagaimana supaya kita mendapat upah dari Bapa di surga lewat pemberian, lewat sedekah yang kita bagikan kepada orang lain, yang kita beri kepada orang lain. Nah, poin pertama Bapak Ibu, ya, bagaimana supaya kita mendapat upah dari Bapa di surga dari setiap pemberian yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita bagikan, baik itu kepada sesama dan juga kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, poin pertama, ya, memberi dengan tidak memperlihatkan. Ya. Bagaimana supaya pemberian kita itu mendatangkan upah dari Bapa di surga? Poin pertama, memberi tanpa memperlihatkan. Di ayat 1 menjelaskan, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Nah, bagaimana supaya kita mendapat upah dari Bapa di surga? Kita harus memberi tanpa memperlihatkan. Itu poin pertama. Dan poin kedua, ya, memberi tanpa mencanangkan, tanpa menggembar-gemborkan, tanpa memaklumkan, tanpa memberitahukan kepada orang lain. Itu poin yang kedua. Di ayat 2 menjelaskan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat
dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah ternyata ya, di ayat 2 ini ada juga pemberian-pemberian yang tidak mendatangkan upah dari Bapa di sorga. Nah contohnya seperti pemberian-pemberian orang munafik. Mereka memberi di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong, dengan tujuan, dengan motivasi supaya mereka dipuji orang. Memberi tetapi ada motivasi, ada tujuan ya, supaya dilihat orang dan supaya mereka mendapat pujian. Maka ya, akibatnya Bapak Ibu, ketika mereka memiliki motivasi yang salah di dalam memberi karena mereka merindukan, ingin supaya dipuji, ingin supaya dilihat orang, maka akibatnya di ayat 2, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Mereka sudah mendapat upahnya dari pujian yang disampaikan manusia kepada mereka. Akibatnya mereka tidak lagi mendapat upah dari Bapa di surga karena mereka sudah mendapat pujian dari manusia. Dan akibat kedua, ya, orang yang seperti itu Bapak Ibu memberi tetapi dengan motivasi supaya mereka dipuji, supaya mereka dilihat orang. Akibat kedua, mereka disamakan seperti orang munafik. Ya, di ayat 2, janganlah engkau mencernakan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik. Ketika kita memberi dengan motivasi yang salah, dengan tujuan yang salah, maka firman Allah katakan kita sama seperti orang munafik. Dan pemberian yang kita beri, kita tidak mendapat upah dari Bapa di surga. Kenapa? Karena kita sudah mendapat upah pujian dari manusia. Nah, poin yang ketiga Bapak Ibu, ya, poin yang ketiga, bagaimana ya, pemberian yang mendatangkan upah dari Bapa di surga, memberi dengan tangan kanan tanpa dilihat oleh tangan kiri. Nah, menurut saya, ya, ketika saya mengartikan ini Bapak Ibu, ya, menurut saya artinya bahwa jangan kita memuji diri ketika kita sudah memberi kepada orang lain. Itulah sebabnya apa yang diberi oleh tangan kanan jangan dilihat oleh tangan kiri. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak memuji diri, ya, bahwa kita sudah memberi, bahwa kita sudah berbagi kepada orang lain. Kenapa kita sudah memuji diri kita sendiri, maka kita tidak mendapat upah dari Bapa di surga. Kenapa? Karena kita sudah mendapat dari pujian kita sendiri. Karena kita memuji diri kita, sudah memberi, sudah mau berbagi kepada orang. Itulah sebabnya, ya, bagaimana supaya pemberian itu yang mendatangkan upah dari Bapa di surga, apa yang kita beri dengan tangan kanan jangan sampai dilihat oleh tangan kiri. Artinya jangan sampai kita memikirkan hal-hal yang membawa ketidakbenaran dalam hidup kita Bapak Ibu. Ya, saya terus belajar sampai hari ini. Ya, ketika saya memberi, bagaimana caranya supaya tidak dilihat oleh orang lain. Ya, atau ketika saya di pasar, ya, ngelihat orang-orang yang seperti ya orang-orang yang berkekurangan, ya, ada di pasar-pasar seperti di Pulau Nias sini, mereka ada di pekan-pekan, mereka meminta sedekah. Ya, ketika saya mau berbagi kepada mereka, saya berusaha semaksimal mungkin supaya pemberian saya itu jangan sampai dilihat oleh orang lain. Ya. Karena biasanya kalau di Pulau Nias ini kalau memberi, mereka biasanya didoakan sama orang yang meminta sedekah itu biasanya seperti itu.
yang sudah saya lihat di dunia sini, mereka didoakan, dan setelah didoakan mereka baru pergi. Tetapi saya tidak mau melakukan hal itu, Bapak Ibu. Ketika saya memberi, maka saya cepat-cepat pergi dari tempat itu, dan supaya saya tidak minum, dan saya melupakan saat itu. Ya, saya tidak mau memikirkan. Saya sudah memberi kepada orang, saya sudah berbagi kepada, itu tidak pernah melintas di dalam pikiran. Supaya apa? Supaya saya tidak menuntut upah, menuntut balasan ya dari setiap mereka yang sudah saya berbagi ya sedikit berkat kepada mereka. Nah, itu yang saya kerjakan sampai hari ini, Bapak Ibu, sehingga ketika kami bertemu, mereka tidak menyapa saya, mereka tidak memperlakukan saya dengan baik, atau mereka tidak mau menyapa saya dengan sapaan yang yang menyenangkan. Saya tidak pernah merasa kecewa. Kenapa? Karena saya setiap pemberian yang saya sudah sampaikan kepada mereka, saya melupakannya, Bapak Ibu. Ya. Dan keempat, bagaimana pemberian yang mendatangkan upah dari Bapa di surga? Memberi dengan tersembunyi. Memberi dengan tersembunyi, tanpa dilihat oleh orang lain, tanpa diketahui dengan orang lain. Di ayat 4 menjelaskan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puji Tuhan, mari kita terus memberi dengan pemberian yang benar, Bapak Ibu, saudara-saudara, supaya kita mendapat upah dari Bapa di surga. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Haleluya. Haleluya.